Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafena. Saya dari Prodi Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran tentang editorial atau opini untuk anak SMA kelas 12. Berikut videonya. Media pembelajaran yang sudah kakak buat tadi sudah selesai. Begini bentuknya. Kali ini kita akan membahas tentang editorial atau opini. Sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, editorial atau opini itu apa ya? Nah, menurut Wikipedia, editorial adalah artikel pokok dari surat kabar yang memaparkan pandangan redaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi atau booming gitu, yang di hot. Sedang menurut kakak tuh, kalau kakak lebih menyampaikannya tuh lebih kayak pandangan kita gitu terhadap peristiwa gitu yang sedang terjadi, yang kita tuangkan di dalam sebuah media, misalnya media cetak atau media seperti HT gitu kan, atau media lainnya. Sebelum itu kita lebih lanjut, di sini kakak ingin menjelaskan bagaimana tata cara membuat editorial yang baik dan benar. Sebelum itu kakak akan mengajarkan, yaitu adalah metodenya itu metode 1 dan metode 2. Sebelum lanjut, kakak ingin memberikan video cuplikan sebagai berikut. Bagaimana adik melihat video yang tadi? Pasti dia memiliki pandangan kan bagaimana akibat dan sebab dan akibat dari video tersebut. Nah, setelah adik melihat video tadi, cuplikan tadi, kita akan membahas bagaimana cara membuat editorial atau opini. Bagaimana menurut pandangan adik ya? Nah, metode ini dibagi menjadi 2. Metode yang pertama yaitu adalah memahami hal-hal yang dasar. Hal-hal yang dasar, dan yang ini terbagi 3 buah, nomor 1, 2, dan 3. Karena kurang jelas, kakak akan menjelaskannya ya. Dah, yang nomor 1 yaitu adalah pilihlah topik dari sudut pandang Anda gitu. Nah, yang maksudnya di sini adalah editorial dimaksudkan untuk mempengaruhi opini publik, mempromosikan kepemikiran yang kritis, dan kadang-kadang mendorong orang banyak untuk bergerak dan bertindak dalam permasalahan yang diangkatnya. Topik Anda itu harusnya menarik dan yang lebih hangat dan tujuannya itu jelas. Seperti video berikutnya, kayak
akibat hutan ditebang, banjir pun menjadi tak terharuan. Itu bisa juga menjadi topik pembicaraan yang bagus. Dah, kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan fakta-fakta. Nah, mengumpulkan fakta ini adalah editorial itu perpaduan antara fakta dan opini. Fakta-fakta yang ada lihat tadi itu seperti apa gitu. Misalnya rumah di sana sudah akibat terendamnya banjir, rumah sudah 3 rumah atau 1 RT sudah terendam gitu. Nah, yaitu dipikirkan dengan opini-opini Anda, dengan pandangan adik gitu. Yaitu tetapi opini itu bisa juga ditambahkan dengan seluruh staf gitu untuk menguatkannya. Misalnya ditanya kepada Pak RT atau ditanya kepada orang yang misalnya yang bagian lurah atau kepolisian gitu. Nah, untuk menambah fakta dan opini adik sebagai penguat dalam editorial atau opini. Kemudian jagalah agar tulisan Anda tetap mudah dibaca. Gini maksudnya. Untuk apa panjang gitu, tetapi titik komanya tidak ditentukan gitu. Contohnya gini, dimasukkan untuk dapat dibaca dengan cepat dan dapat menangkap perhatian pembaca gitu. Jadi tidak ibaratnya tepat sasaran gitu, mudah dipahami oleh pembaca gitu. Metode yang kedua. Metode ini yaitu adalah menulis editorial untuk Anda. Nah, kita sebagai wartawan nih atau sebagai kayak kita tuh sebagai gitu, itu kita membuat editorial gitu. Bagaimana caranya? Pertama yaitu adalah awali dengan editorial itu dengan kalimat inti, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua yang ada harus dirancang untuk menarik perhatian pembaca. Anda bisa yaitu membuka sebuah pertanyaan yang penuh dengan makna. Contohnya akibat tebang hutan siapa yang disalahkan gitu, atau yang lebih menarik lah menurut adik gitu. Nah, yang kedua yaitu adalah bahwa pembaca larut dengan penjelasan yang objektif mengenai topik yang dibahas. Maksudnya itu kita tuh seperti situasi wartawan gitu kan, sekaligus situasi yang paling penting bagi pembaca yaitu masyarakat secara keseluruhan. Ibaratnya kita di masa tua, yaitu tentunya siapakah yang mengalami itu, berapa korban yang ditemukan atau berapa total kerugian, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dengan kebanjiran tersebut, tanah longsor tersebut, kemudian mengapa bisa terjadi. Nah, itu bisa adik tanyakan seperti wartawan gitu, contoh untuk membuat editorial ini atau opini. Lanjut yang ketiga yaitu adalah memaparkan argumentasi yang berseberangan lebih dahulu. Maksudnya pastikan bahwa Anda atau adik itu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang menentang pendapat Anda dan tuliskan opini mereka secara objektif menggunakan fakta-fakta yang ada. Misalnya ada yang bertolak belakang nih gitu. Yang salah nih adalah masyarakat. Kenapa masyarakat menebang pohon? Seandainya adik bisa mencari fakta-fakta lain atau gali-gali lain apa terjebaknya terjadi kebanjiran tersebut atau tanah longsor tersebut, adik cari gali-gali fakta-fakta yang ada. Ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, pihak-pihak yang bisa dikatakan memberikan orang lain untuk menebangnya, tapi yang keuntungan tuh dia gitu. Nah, itu adik bisa telusuri gitu. Yang keempat yaitu paparkan alasan Anda dan bukti yang dimiliki yang mampu menyerang pihak lawan yang telak, seperti adik cari fakta-fakta tersebut, kemudian adik cari bantuan juga sekaligus gitu kan. Yang ini artinya tuh menggunakan argumentasi Anda gitu dengan opini fakta-fakta lain. Jika seandainya ada orang misalnya memberikan adik itu kayak patahan gitu kata-kata adik, tidak, ini bukan salah dari mereka, ini salah dari warga di sekitar. Adik bisa mematahkan argumen mereka dengan fakta-fakta yang data-data yang telah adik sediakan, yang seperti opini-opini warga-warga gitu. Nah, itu bisa. Kemudian kelima itu menyatakan solusi yang ada tawarkan yang dengan jelas. Misalnya ada bantuan orang lain gitu, adik terima bisa gitu untuk menolong adik. Pada selanjutnya, jika Anda percaya dengan bahwa anggaran di bidang pertahanan boleh diturunkan, anggaran tidak boleh diturunkan, anggaran di bidang apa yang menurut Anda layak untuk diturunkan. Kayak kita tuh menelusuri lagi gitu, bisa bantuan-bantuan apa yang bisa dibantu dengan ini gitu. Kemudian 6 ini simpulkan editorial Anda dengan satu kalimat yang tajam gitu. Misalnya
sayangi hutan untuk generasi berikutnya, atau sayangi hutan untuk anak cucu kita berikutnya. Itu ada bisa memberikan kayak kesimpulan atau simpul yang lebih menohok kepada orang gitu, yang supaya orang itu tergerak untuk melakukan yang kita buat gitu, untuk melestarikan lingkungan. Dan yang keempat, periksa kembali tulisan Anda. Yang seperti tadi kan, yang contoh model yang pertama, periksa lagi tulisan Anda. Yaitu apabila ada masalah penulisan, tanda baca, ejaan, atau tata bahasanya. Tata bahasa yaitu yang lebih sinkron lah gitu, yang lebih pas, biar supaya pembaca dapat apa yang kita rasakan. Pembaca itu kayak tertarik gitu, oh berarti kita tuh harus menjaga hutan ya. Begitulah untuk membuat editorial yang baik. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf kalau kurang dan salah. Tunjuk ajar saya udahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.